Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya hadratal mukarramin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengupas tentang bab mandi. Mandi wajib, tidak sekedar mandi, tapi di dalam Islam ada syariat namanya mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita memakai kitab Fathul Qarib, namun untuk meringkas kita akan baca artinya saja. Penyebab mandi wajib. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Ada berapa? 6. 3 diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu jima'. Ini kalau sudah suami istri tahu. Kemudian keluar mani. Keluar mani baik sengaja maupun mimpi. Mimpi keluar mani. Mani itu bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya apa? Sperma. Nah, kalau laki-laki apa? Sperma. Itulah cikal bakal jadi anak yaitu. Jadi keluar mani. Ya, tidak hanya manusia, hewan pun ya begitu. Dari sperma. Tapi kalau hewan kan guling-guling di pasir, guling-guling di tanah mandinya, ya. Kecuali hewan apa yang mandi itu? Yang di laut mandi terus ya? Mandi terus. Kerbau itu suka mandi. Kalau kucing guling. Kucing nggak mandi, tayamum dia. Jadi wajib mandi. Yang ketiga mati. Mati itu juga wajib mandi. Tapi yang mandi siapa? Yang mandi siapa? Mayatnya. Tapi dimandikan. Nah, kalau orang mati mandi sendiri ya orangnya pada takut. Yang ketiga, maksudnya 3 lainnya berlaku khusus untuk perempuan, yaitu haid. Tahu haid? Haid itu pakai dot, haid. Atau menstruasi, datang bulan, bahasa lainnya. Atau kalau malu perempuan biasa bilangnya halangan. Atau disingkat M. Yang keenam nifas. Maksudnya 3 itu adalah 1 haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Melahirkan itu bahasa Arabnya wiladah. Habis melahirkan mandi, namanya mandi wiladah. Nanti kalau punya istri dibilangin istrinya, habis melahirkan tuh wajib mandi. Sekarang cara mandi wajib, mandi yang pahalanya itu sangat besar.
mandi yang pahalanya di sisi Allah itu memberatkan timbangan amal, yaitu mandi wajib itu. Tidak sekedar mandi, termasuk mandi Jumat, tiap hari Jumat, mulainya habis subuh, silakan boleh diniatkan. Jadi habis subuh itu bisa niat mandi Jumat. Habis subuh sekalian mandi mau sekolah atau mau kerja, niatkan saja sekalian mandi Jumat. Ya, harus basah semua rambutnya. Kalau mandi wajib atau mandi Jumat itu sama, harus basah semua. Pakai samponya nanti kalau sudah basah semua. Jangan langsung pakai sampo. Ya. Usahakan samponya itu nanti setelah kita meratakan air ke seluruh tubuh supaya tidak ada campuran dengan sampo. Sampo atau sabun. Jadi mau samponan, mau sabunan itu setelah meratakan air ke seluruh tubuh. Fardu atau rukunnya mandi. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Untuk mandi ada 3. Yang pertama nih, niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau melafadzkan itu sunnah. Tapi kalau di kamar mandi ya nggak usah dilafadzkan. Cukup di dalam hati. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas yang besar. Kalau mandi Jumat niatnya apa? Saya niat mandi hari Jumat. Nah, singkatnya ya mandi Jumat gitu. Udah sah. Atau saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat juga bisa. Kalau nggak diniatkan, tapi niatnya cuma 1, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas yang besar, itu cukup. Walaupun nggak niat mandi Jumat. Nah, sekalian. Kemudian menghitung atau memulai daripada rukunnya mandi itu, mulai basuhan yang pertama, mulai yang diniatkan. Karena bebas, mau mulai di mana saja bebas. Yang penting usahakan sebelah kanan dulu. Ya, mau kanan dulu, tangan kanan dulu boleh, silakan. Kaki dulu boleh. Mau kepala dulu sebelah kanan boleh. Yang penting sebelah kanan. Setelah itu baru melanjutkan sisa badan yang belum dibasuh. Selesaikan itu dulu, baru sabunan terserah. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Yang wajib itu kulit badan yang nampak. Kalau nggak nampak nggak wajib. Yang wajib dimandikan itu yang nampak. Termasuk yang kalian ketika jongkok nampak itu juga disiram. Ketika cebok, ya dibasuh juga. Paham ya? Itu rukunnya mandi. Ada berapa rukun mandi? Yang pertama niat. Yang ketiga menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Najisnya dihilangkan dulu, ya kan? Kemudian yang ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Umpamanya kena pipis, ya harus dihilangkan dulu pipisnya.
Selanjutnya sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi ada 5. Yang pertama baca Bismillah. Sunnah itu. Enggak baca ya ora apa-apa. Enggak baca Bismillah enggak apa-apa. Apalagi di toiletnya. Bismillahnya dalam hati. Wudu sebelum mandi junub. Jadi sunnahnya wudu dulu. Adapun nanti mau wudu lagi ya silakan. Enggak ya enggak apa-apa. Asalkan enggak batal. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Jadi hadas itu ada 2, hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil hilangnya pakai atau tayamum. Kalau hadas besar hilangnya pakai mandi atau tayamum. Bisa. Enggak ada air, kok wajib mandi besar, ya tetap tayamum. Nah, baru sholat. Artinya apa? Menghilangkan hadas besar itu otomatis hadas kecil juga hilang. Walaupun enggak wudu lagi sudah sah sholatnya. Paling enak mandi di sungai, cemplung gitu. Mandi di kolam renang. Ya, boleh. Kan air banyak itu sah. Kemudian sunnah lagi yaitu mengusapkan tangan pada badan, digosok-gosokkan, ya, diratakan supaya ya lebih mantap sampai airnya itu. Mungkin kena keringat, ya, atau kotoran badan. Kotoran badan itu bahasa Jawanya apa, Pak? Yang biasa pakai batu itu. Menghilangkan apa itu? Hah? Keting. Jenenge keting itu bahasa Inggris. Keting itu bahasa Inggris. Nah, orang yang di pinggir kali mandinya itu sambil gosok-gosok pakai batu, menghilangkan keting. Keting itu reket. Yang keempat bersegera diselesaikan, maksudnya ya langsung seluruh tubuh, nggak nyicil, tangan dulu, habis itu santai-santai kaki dulu, kalau bisa segera. Kemudian yang kelima, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Nah itu tadi, itu sunnah memang. Ya, alangkah baiknya ikut yang sunnah. Walaupun ditinggal nggak apa-apa. Mandi umpamanya sudah terlanjur yang kiri, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena hukumnya sunnah. Yang penting itu niatnya, yang penting itu hilang najisnya dan meratakan air ke seluruh kulit badan dan rambut. Rambutnya harus kena. Ingat-ingat ya, pakai sampo atau sabunnya setelah airnya rata ke badan, jangan dibalik. Sekarang macam-macam mandi sunnah. Urusan mandi kita selesaikan hari ini. Mandi sunnah dilakukan dalam 17 keadaan. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Nah, ini pahalanya besar. Mandi Jumat itu besar. Kalau bisa jangan nggak mandi Jumat. Usahakan, walaupun sunnah hukumnya, usahakan itu mandi Jumat. Nah, seminggu sekali. Mulainya kapan? Mulainya setelah Perempuan juga boleh, tidak harus laki-laki.
mandi diniatkan mandi Jumat. Cara mandinya harus basah semua. Jangan rambutnya kering, nggak dibasuh. Nggak pakai sampo nggak apa-apa. Boleh. Yang wajib itu meratanya air, bukan samponannya. Kadang orang kalau mandi besar, mandi wajib harus pakai sampo. Enggak. Sampo itu ya untuk biar nggak bau saja rambutnya kan. Intinya harus rata, jari-jari ini harus gini kan mas, ya, diratakan di rambut. Apalagi rambutnya gondrong-gondrong ini. Kemudian kenapa mandi Jumat? Sebab mandi Jumat itu memberatkan timbangan kebaikan. Ya. Enak mandi dapat pahala. Nanti kan ditimbang tuh amal tuh. Amal manusia itu ditimbang. Ternyata mandi itu menyebabkan beratnya timbangan kebaikan. Nah, sayang kalau ditinggalkan. Boleh nggak dibarengkan gitu, mandi sunnah dengan mandi wajib? Boleh. Pas kebetulan hari Jumat, pas kebetulan mandi wajib, ya, niatkan jadi satu. Cukup yang mandi besarnya saja. Niatnya satu aja. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Cukup satu. Yang sunnah itu ikut nanti. Ya, mandi sunnahnya sudah otomatis masuk di situ. Gak usah mandi wajib dulu selesaikan, habis itu mandi sunnahnya enggak seperti itu. Nah, sama dengan kita sholat sunnah. Sholat sunnah itu umpamanya bareng mau masuk masjid, ada sholat apa? Tahiyatul masjid, itu sunnah ya kan. Pas juga qobliyah, entah qobliyah zuhur, qobliyah subuh dan seterusnya. Boleh nggak sholatnya cuma 2 rakaat saja? Boleh. Cukup 2 rakaat. Nggak perlu diniatkan satu-satu. Cukup usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala. Tahiyatul masjidnya dapat, qobliyahnya juga dapat. Tuh. Seperti puasa. Kebetulan pas bulan Syawal, mau puasa Syawal. Ternyata masih punya hutang Ramadan. Ya kan wajib tuh, Ramadan wajib. Syawal kan sunnah. Niatkan yang wajibnya saja. Saya niat mengqadha puasa Ramadan. Entah karena sakit atau karena bepergian. Ya, kalau perempuan karena halangan tadi, itu niatkan yang wajibnya. Dapat pahala puasa sunnah Syawal. Pas kebetulan hari Senin, puasa sunnah kan, dapat juga puasa hari Senin. Kebetulan kok pas tanggal 15, nah dapat pahala puasa Bid, Ayyamul Bid, nama hari putih. Kemudian sholat 2 hari raya. Ini kadang orang ya mandi-mandi gitu saja. Mandi kok cuman segini sampai kaki, rambutnya nggak basah, nggak dapat pahalanya itu. Mandinya harus rambutnya juga basah. Mandi Jumat, mandi sholat Id, ya. Kalau sholat Id lebih panjang waktunya, sebelum subuh boleh. Kalau Jumat setelah sholat subuh boleh diniatkan mandi Jumat. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri mandinya boleh sebelum subuh. Ya, karena waktunya jaraknya juga dekat. Sholat Id itu kan sekira terbit matahari. Itu lihat di jadwal itu syuruk. Kalau ada lihat tulisan syuruk itu artinya terbit mata. Nah, kalau sholat subuh kok melewati syuruk, syuruk itu jam berapa sekarang? Tengok syuruknya di jadwal itu. Jam 6 kurang.
Jam 6 kok sholat subuh, itu sudah habis waktunya. Ya. Berarti sudah qadha, bukan ada. Sholat itu ada qadha. Ada itu tepat waktu. Kalau subuh itu mulai jam berapa? Jam 4 lebih 41. Ya kan? Habisnya sampai syuruk. Itu sholat subuh. Bangun kok kesiangan, berarti bukan ada lagi. Jatuhnya kok qadha. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala, bukan ada'an lillahi ta'ala. Wajib tetap sholat, jangan telat nanti enggak sholat. Sudah kesiangan pun tetap sholat subuh. Ya, untung ketiduran, masih dimaafkan kalau ketiduran itu. Kalau sudah dibangunin tidur lagi, itu beda, dosa itu. Udah lain cerita. Kalau subuh dibangunin itu segera bangun. Jangan sudah melek tidur lagi, bablas akhirnya. Itu lain lagi, lain cerita itu. Tapi kalau belum dibangunin, ya, bablas, itu dimaafkan oleh Allah. Nabi itu juga pernah kesiangan. Sahabat Bilal itu pernah kesiangan. Nabi itu pernah qadha sholat. Jangan dikira Nabi itu ya tepat waktu terus. Nabi kadang karena kecapean dakwah kan, bablas kesiangan. Bilal disuruh bangunin juga ketiduran, sama-sama capek. Nah, biasanya adzan, Bilal juga nggak adzan, telat. Ya akhirnya tetap sholat semuanya bareng berjamaah qadha ya. Jam 7 sholat subuh tetap boleh jamaah, asal sama-sama qadha. Nggak boleh yang ini qadha ini ada, nggak boleh. Harus sama-sama qadha, sama-sama ada. Kemudian sholat minta hujan, mau sholat istisqa itu juga sunnah mandi dulu. Sholat gerhana bulan, lihat di kalender, nampaknya ada gerhana bulan di tanggal sekian, tanggal 15-an biasanya, 14-15 itu gerhana 14-15 Hijriah ya. Nah, pakai hitungan bulan, bukan Syamsiah, bukan Masehi, sehingga kita tahu oh nanti ada gerhana. Nah, sholat sunnah, mandi dulu. Gerhana matahari juga sunnah. Setelah memandikan mayit, habis memandikan mayit, yang mandikan itu juga sunnah mandi. Orang kafir apabila masuk Islam, ini juga sunnah mandi. Ada orang mu'alaf masuk Islam, nggak usah harus mandi dulu baru disyahadatkan. Kelamaan. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, itu segera saja, jangan ditunda-tunda. Berarti kalau kita sampai menunda, nanti saja, atau kamu harus begini, kebanyakan syarat. Kita menunda dia masuk Islam, menunda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang ingin masuk Islam, langsung segera syahadatkan. Paham ya? Jangan sekali-kali menunda. Kamu kan belum sunat, kamu belum ini. Nah, nggak boleh. Kalau mau masuk Islam ya langsung saja. Nggak usah nunggu dikumpulkan orang banyak, nggak perlu. Satu orang aja bisa. Kemudian orang gila, ayan sama, tahu ayan? Bukan ayam kokok, bukan. Ayan, epilepsi. Epilepsi itu pernah lihat orang kayak epilepsi? Pernah? Hah? Pernah lihat orang ayan nggak? Sampai keluar busanya gitu kadang. Ya kejang-kejang. Ini bawaan bayi biasanya. Bawaan lahir. Kalau dia sembuh maka wajib sunnah mandi. Ini sunnah semua ini. Kemudian saat akan ihram, mau ihram itu juga disunahkan
mandi, masuk Mekah, akan masuk Mekah itu. Kalau belum ngerasain itu masih penasaran. Ihram tuh kayak apa? Ya kan? Ada tempatnya, ada masanya. Nantilah. Semoga yang ngaji malam ini kelak bisa pergi haji atau umroh. Amin Allahumma amin. Ngerasakan bagaimana nikmatnya umroh atau haji. Kemudian wukuf di Arafah, itu juga sunnah mandi dulu. Mabit, ya, mandinya di hotel, jangan khawatir. Kalau di sana itu sudah hotel semua. Airnya ada yang dingin, ada yang panas. Enak. Di Mekah Madinah enak mandinya di hotel. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang itu serba modern, enak semua. Tidurnya pakai AC, nonton TV, makan dihidangkan, wis enak semua. Makanya bayarnya mahal, ya kan? Karena ya itu tadi, semua ada. Kemudian tadi wukuf, mabit, melempar jumroh. Nah, yang ketiga itu sunnah. Kemudian tawaf, tahu tawaf? Tawaf tahu nggak? Nah, karena dia belum paham. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ada tawaf yang wajib, ada tawaf yang sunnah. Kalau sedang umroh ya harus tawaf. Keliling Ka'bah 7 kali. Nah, sekarang susah mau nyium Hajar Aswad. Dikasih nganut kurungannya. Nah, kalau dulu berebut, campur lagi perempuan laki-laki. Orangnya gede-gede. Jalan tuh begini, Mas. Jalan tuh begini, nggak ada sela-sela lagi. Jalan tuh sudah begini, nempel. Desak-desakan nggak karu-karuan. Nah, karena yang direbutkan cuma satu, ya kan? Orangnya semuanya pengen mencium Hajar Aswad. Itu nggak wajib, mencium Hajar Aswad itu hukumnya nggak wajib. Itu sunnah saja. Boleh kislong jauh, pakai jarak jauh. Cium. Kalau di TV gitu. Lah yang menciumnya pakai jarak jauh. Kemudian ketika mau sa'i, tapi ya repot, biasanya langsung tuh. Habis tawaf tuh langsung sa'i. Masa mau mandi dulu nggak bisa kayaknya. Ini kan sunnah hukumnya. Jadi habis tawaf itu lanjutannya sa'i. Sa'i itu apa? Berjalan cepat antara Safa dan Marwah. Tahu kesel, capek. Karena apa? Dia tuh begini jalannya. Safa itu bukit, ya kan? Marwah itu juga bukit. Jadi jalan gini. Itu bolak-balik itu 7 kali. Hitungnya gini tapi 1, 2, 3, bukan. Ini gini dihitung 1 enggak. Jalan ke Marwah dihitung 1, jalan lagi ke Safa dihitung 2. Nah. Capek, Mas. Makanya harus latihan fisik itu penting. Kalau di Indonesia sebelum berangkat ke Mekah kok jarang jalan kaki, itu di sana kerasa banget. Nah, nggak biasa main sepak bola, ya. Sama dengan kita mau main bola, main sepak bola. Kalau nggak pemanasan dulu, terasa. Nah, pemanasan itu penting. Lah mau umroh, mau haji itu kalau bisa sebelumnya itu seminggu lah biasa. Latihan dulu. Jalan dari Palm Spring sampai Orchid dan lumayan. Nah segitulah.
Sehat. Yang terakhir yaitu masuk kota Madinah. Mandi lagi, sunnah. Demikian, semoga paham tentang urusan mandi ini. Jadi yang perlu dicatat, kalau mau samponan, mau sabunan, nanti setelah basah semua rata. Ya. Ya paling tidak yang mau disamponin itu sudah basah dulu. Yang mau disabunin itu sudah kena air dulu. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Yang sering itu Jumat, ya, karena nanti mingguan, ya, usahakan mandi mulai habis subuh sampai sebelum zuhur, sebelum masuk waktu Jumat. Ya, itu hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan karena bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Apalagi yang dosanya banyak ini kan, nampak ini. Enggak. Jadi yang banyak dosanya itu mandi Jumat penting. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.